Istri kedua sang penguasa. Episode 45. Pil KB. Matahari telah meninggalkan tempat peraduannya. Langit dengan semburan orange kemerah-merahan telah tampak. Sunset. Seperti itulah penduduk bumi menamai keindahan langit itu. Bahkan tak jarang para muda-mudi mengabadikan momen indah tersebut. Aurora menyaksikan keindahan alam itu di balkon kamarnya. Sedangkan sang suami menyaksikan hal tersebut di balkon kamarnya di rumah yang sangat megah tanpa Aurora ketahui. Aku harus bilang apa ya ke Mas Al? Ucap wanita itu. Sedari tadi ia merangkai kata sebagus mungkin agar penyampaiannya seakan berkesan. Tak lupa hasil tespek dan hasil USG juga telah ia siapkan di sebuah paperback kecil. Bagaimana reaksi Mas Al nanti ya? Raut wajah wanita yang tengah hamil muda itu tampak tak baik-baik saja. Ia tegang, bahkan tangannya terasa bergetar. Astaga, kenapa aku segugup ini sih? Kayak orang lagi mau sidang skripsi aja ah. Gertaknya pada diri sendiri. Aurora telah mencoba untuk rileks, namun nyatanya hasilnya nihil. Semakin ia berpikir, tingkat kegugupannya semakin meningkat. Tapi Mas Al kenapa belum pulang ya? Aurora masuk ke dalam kamarnya kembali. Matanya melihat sekilas jam besar yang tergantung di dinding. Udah jam 5 lewat. Tapi kenapa Mas Al belum pulang? Aurora mengambil ponselnya yang telah ia charger. Membuka ponsel tersebut. Berharap ada panggilan atau pesan dari sang suami. Namun sayang, nol. Suaminya tak menghubunginya sama sekali. Apa Mas Al marah karena aku meninggalkannya tadi? Tebaknya. Seharian dia sama sekali gak ada kabar. Suara wanita itu udah mulai serak. Gini amat ya kalau kita gak disayang. Tuduhnya terhadap suaminya. Aku marah. Kenapa jadi dia sekarang ikut-ikutan? Apa dia gak bakalan pulang? Lagi-lagi wanita itu menebak apa yang akan dilakukan suaminya. Tangannya menyeka kasar air matanya. Terdengar suara ingus yang tertarik kembali ke tempat asalnya. Mas Al jahat. Gak tahu apa istrinya lagi hamil. Kan pengen dipeluk. Wah. Semakin air mata wanita itu. Sedangkan pria yang dinantikan kehadirannya tengah tersenyum bahagia di kamar megah dengan nuansa gold putih. Al tengah berbaring dengan kedua tangannya sebagai bantal. Bibirnya melengkung ke atas seraya menatap langit-langit kamarnya. Ia berbicara sendiri, seolah-olah wajah istrinya terpampang di langit kamar tersebut. Pasti sekarang dia sedang mengomel karena aku belum pulang. Oceh pria itu. Pasti saat ini wajahnya sangat menggemaskan karena kesal. Terdengar suara tawa keluar dari bibir seksi pria tersebut. Ah, Aurora, aku merindukanmu sayang. Ujarnya lagi. Al menyayangkan kenapa ia tidak menaruh CCTV di apartemen istrinya. Padahal saat ini ia sangat ingin melihat langsung wajah cantik yang sudah mulai ia rindukan. Semoga saja kejutan besok berhasil. Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya menangis karena terharu. Pria itu masih saja terus mengoceh mengungkapkan harapannya. Membayangkan wajah sang istri yang akan segera diperkenalkan dengan orang tua, adik, beserta keluarga besarnya. Astaga, lebih baik aku turun menemui mami sama papi.
sebelum aku berubah menjadi penghuni rumah sakit jiwa gara-gara istriku. Sembari berjalan keluar kamar menuruni anak tangga, tak henti-hentinya Al menyebutkan nama istrinya dengan nada kecil, hingga siapapun tak dapat mendengarnya. Hanya saja, senyum yang senantiasa masih terpancar di wajah tampannya, membuat para pelayan yang melihat tuannya semakin terpana. Tuan muda sangat tampan. Itulah kalimat yang tak henti-hentinya diucapkan oleh para pelayannya. Waktu menunjukkan jam 5 pagi. Tidur Aurora terganggu sebab ia merasa mual. Segera wanita itu berjalan cepat seraya menutup mulutnya dengan tangannya. Sesampai di wastafel, ia pun muntah. Cukup lama ia berdiri di depan wastafel itu. Sesekali ia berkumur-kumur dan membasuh wajahnya. Lemas banget, ucapnya lirih, seraya memegang punggungnya yang terasa sakit. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Matanya terlihat bengkak. Bagaimana tidak? Semalaman ia menangis, menunggu kedatangan suaminya hingga ia terlelap. Aurora bergegas keluar kamar mandi. Segera ia melihat ranjangnya. Mas Al benar gak pulang? Ujarnya lesu. Apa Mas Al ada di sebelah ya? Tebaknya lagi. Sambil menuruni anak tangga, Aurora menggerutu perihal suaminya. Jujur saja, wanita itu merasa kecewa, sebab Al seakan tak peduli padanya. Aurora mengambil 2 sendok lalu memasukkan ke dalam freezer. Sembari menunggu sendok itu dingin, wanita itu membuat susu ibu hamil yang telah ia beli kemarin saat bersama sahabatnya. Dan rasa coklat menjadi pilihannya. Setelah kurang lebih 10 menit, Aurora mengambil sendok tersebut, menempelkan cembung sendok tersebut di kedua matanya, guna meredahkan bengkak pada matanya serta mata pandanya. Bibirnya tak henti-hentinya menggerutu. Terkadang mengucapkan kata kesal, yang tentu saja ditujukan untuk suaminya. Setelah dirasa cukup, Aurora kembali ke kamar untuk membersihkan diri. Ia akan bersiap ke kampus untuk mengikuti bimbingan sebelum acara fashion show digelar untuk mahasiswa semester akhir. Tanpa membuang waktu lama, usai membersihkan diri, Aurora mengambil alat tempur wanitanya di dalam laci. Terlihat sesuatu yang jatuh dari dalam laci tersebut. Namun Aurora tak menggubrisnya. Ia sibuk memakai sunscreen, lalu dilanjutkan dengan bedak tabur langsung. Kemudian eyeshadow yang tipis, maskara untuk menambah volume bulu matanya, serta eyeliner untuk menambah ketajaman matanya. Tidak lupa sapuan terakhir yaitu lip tint di bibir mungilnya. Saat dirasa cukup, wanita itu pun bergegas. Siang harinya. Bagaimana Son persiapannya? Tanya Al. Semua sudah siap Tuan. Jawab Jason pasti. Saat ini sang penguasa serta sang asistennya itu tengah berada di mobil mewahnya. Mereka dalam perjalanan pulang ke apartemen. Al sengaja pulang cepat dari istrinya untuk memberikan kejutan kepada sang istri. Tak lupa 2.000 bunga mawar telah tersusun rapi di apartemen istrinya tersebut. Setelah Aurora berangkat ke kampus tadi, anak buah Al yang diperintahkan mengurus bunga mawar yang jumlahnya tak sedikit itu pun beraksi. Kini apartemen itu telah disulap menjadi lautan bunga mawar merah. Sangat indah. Siapapun wanita diperlakukan seperti ini akan meleleh. Saat tiba di apartemen, Al tersenyum melihat hasil kerja anak buahnya. Bagus, ini sangat indah, ujar pria itu bangga.
Al masuk ke dalam kamar istrinya, duduk di samping ranjang yang telah dilapisi kain berwarna biru. Ia meletakkan paper bag yang sedari tadi ia tenteng. Gaun yang indah serta sepatu yang indah untuk sang istri. Pria itu tak sabar ingin memberikan kejutan untuk istrinya. Saat Al mengedarkan pandangannya, tak sengaja ia melihat sesuatu di bawah meja rias istrinya. Kaki itu melangkah mengambil benda tersebut. Apa ini? Al membolak-balikkan benda tersebut. Obat? Ujarnya heran. Apa aura sakit? Tebaknya lagi. Tanpa berpikir panjang, Al memotret benda tersebut dan mengirimkannya ke nomor dokter pribadinya, yang tak lain adalah adik sang mama. Ia menanyakan perihal obat tersebut. Sambil menunggu balasan pesan tersebut, pria itu duduk kembali. Apa istriku sakit? Al kini merasa khawatir. Ada sesal di dalam dirinya sebab meninggalkan istrinya semalam. Namun rasa khawatir itu berubah saat pesan masuk di ponselnya. Tiba-tiba saja aura gelap muncul pada pria tersebut. Pil KB. Jadi, selama ini Aurora mengonsumsi pil pencegah kehamilan. Ucapnya geram. Aurora, teriaknya tertahan.